persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Kini ku persembahkan sukacita karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. 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 Terima kasih Tuhan, ku ingin menyenangkan hatimu. Ku ingin mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Ku sembah Kau Allahku, Kau punya kerajaan, Kau punya pemerintahan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku sembah selamanya. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Katakan selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ya Tuhan,
punyamulah kebesaran dan kerajaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang maha tinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kekuasaan membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini karena kemurahan yang terbesar, sehingga kami boleh menghirup udara yang bebas. Ini karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Semuanya kami kembalikan pujian dan hormat kejayaan hanya bagi-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga tidak ingin belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan membuka mata rohani kami, telinga kami, sehingga dapat kami mengerti kebenaran firman-Mu menjadi tuntunan panjang hidup kami. Dan kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Martin, yang akan menyampaikan, biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh memberkati, meneguhkan kami untuk semakin cinta kepada Engkau ya Bapa, karena Engkaulah yang punya segala empunya yang ada di bumi ini. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan tinggal diam, tapi akan berkarya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Titus puji-pujiannya. Kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan dibawakan Pak Martin. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Bu Yani. Terima kasih juga Pak Titus yang sudah mengawali saat teduh pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan. Biarlah apa yang kita naikkan, kita pujikan menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Ya, selamat pagi, shalom teman-teman terkasih. Pagi ini, Kamis tanggal 4 Juli, kita tiba di dalam bacaan 1 Tawari 29. Cukup panjang, ada 30 ayat. Saya akan baca 2 ayat saja karena terbatasnya waktu. Saya bacakan 1 Tawari 29 ayat 3 dan ayat 9. 1 Tawari 29 ayat 3 dan ayat 9. Oke, terima kasih Pak Eko yang sudah membantu. Saya bacakan ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat 9. Oke. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ya, terima kasih Pak Eko. Perikop bacaan pagi ini berjudul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Dan saya mengambil tema renungan pagi hari ini adalah persembahan yang hidup. Teman-teman terkasih, kalau kita membaca perikop ini dari awal ya, ini menceritakan bagaimana Daud turut melibatkan dirinya di dalam persiapan pembangunan bait suci yang akan didirikan oleh anaknya Salomo. Salomo waktu itu masih muda dan kurang pengalaman, tetapi Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan bait suci itu. Dan Daud mempersembahkan hartanya, emas, perak, tembaga, besi, dan kayu. Semua dilakukan Daud, semua diberikan, dipersembahkan oleh Daud dengan tulus, karena kecintaan Daud kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Daud diikuti oleh yang lain. Bangsa itu mempersembahkan dengan sukarela, dengan tulus, dan mereka bersukacita dengan apa yang mereka persembahkan. Teman-teman terkasih, berbicara masa persembahan, kalau di Perjanjian Lama ada yang namanya persembahan bakaran, di mana mereka mempersembahkan lembu jantan, domba jantan, dan hasil ladang sebagai pengabdian mereka, komitmen mereka kepada Allah. Ada lagi namanya persembahan sukarela.
Persembahan sukarela ini dalam bentuk gandum, tepung, sebagai ucapan syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Teman-teman terkasih, berbicara masalah persembahan, kita bersyukur kalau kita tidak lagi perlu mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Tuhan sudah mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang menjadi perenungan adalah apa respon kita, ucapan terima kasih kita atas karya pengorbanannya, atas karunia-Nya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman mungkin masih ingat atau pernah mendengar kisah tentang sekuntum bunga yang layu, di mana ada seorang pendeta tua menengok jemaatnya, seorang muda yang sudah berapa bulan ini terbaring di rumah sakit, badannya kurus kering, digerogoti oleh sakitnya. Pak pendeta itu datang menengok pemuda itu dengan membawa sekuntum bunga yang layu dan diletakkannya di samping meja tempat tidurnya. Anak muda ini begitu sukacita karena dikunjungi dan punya ngobrol. Anak muda ini berkata kepada Pak pendeta itu, Pak pendeta, doakan saya ya. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan hidupku sebagai persembahan hidup untuk Tuhan. Pak pendeta ini tersenyum dan berkata, nanti saya akan doakan ya. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol, Pak pendeta ini pamit pulang karena Pak pendeta ini juga sudah mendoakan anak muda ini. Sebelum melangkahkan kaki keluar ke ruangan, anak muda ini memanggil Pak pendeta. Pak pendeta, Pak pendeta, bolehkah saya bertanya? Pak pendeta berkata, boleh anakku. Bolehkah aku bertanya, kenapa Pak pendeta membawakan sekuntum bunga yang layu untukku? Lalu Pak pendeta ini berkata, anak muda, bolehkah aku berterus terang kepadamu? Ingatkah kamu 2 tahun yang lalu ketika ibu penatua datang kepadamu dan meminta engkau sebagai pembimbing anak-anak muda di gereja kita? Engkau mengatakan waktu itu, maaf Bu Pendeta, saya masih sibuk dengan kuliahku. Bukankah itu yang kau katakan? Anak muda ini tertunduk. Ingatkah engkau ketika 1 tahun yang lalu anak-anak muda di gereja kita meminta engkau sebagai ketua komisi muda dan engkau berkata, maaf aku tidak bisa dan aku masih sibuk menyelesaikan skripsiku. Ingatkah engkau ketika beberapa bulan yang lalu aku datang kepadamu dan meminta engkau untuk menjadi ketua paduan suara menggantikan yang sekarang sudah pindah ke luar kota. Dan engkau berkata, maaf Pak Pendeta, saya baru bekerja, saya masih sibuk dengan pekerjaanku. Bukankah itu yang kau katakan? Sama saja engkau mengatakan ketika engkau berkata, Pak Pendeta doakan aku, kalau aku sembuh aku akan melayani Tuhan. Dan saat ini ketika engkau sakit, engkau berkata, aku akan melayani Tuhan kalau Tuhan sembuhkan aku. Anak muda, apa yang kau katakan sama dengan engkau mempersembahkan sekuntum bunga yang layu untuk Tuhan. Ketika engkau saat ini sedang sakit, engkau mengatakan akan melayani. Engkau memberikan sisa-sisa tubuhmu. Engkau memberikan sisa-sisa kesehatanmu untuk Tuhan. Di manakah engkau ketika engkau sehat? Di manakah engkau ketika engkau kuat? Engkau sibuk dengan ambisimu. Engkau sibuk dengan pekerjaan. Teman-teman terkasih, kisah singkat ini mengingatkan kita
Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa, karena itulah ibadahmu yang sejati. Menjadi perenungan buat kita pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan buat kita hari-hari ini, apakah kita habis gunakan untuk kesibukan kita, untuk pekerjaan kita, untuk hobi kita, atau sudahkah kita menggunakan waktu yang ada? Kita persembahkan pikiran kita, tenaga kita, hati kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, demikian kesingkat perungan pada siang hari, pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Martin. Firman-Nya sungguh apa ya? Singkat, jelas, padat, langsung menusuk itu Pak Martin. Luar biasa ya, mengingatkan kita ya, jangan kalau kita mau melayani Tuhan itu jangan di saat-saat kita mungkin ada masalah atau di saat kita sakit. Kalau bisa saat-saat ini ya, selagi kita bisa melayani Tuhan sepenuh hati ya. Memang kadang-kadang itu dengan kesibukan kita belum bisa ya. Seperti anak muda yang diceritakan Pak Martin tadi ya. Banyak sekali emang orang-orang yang seperti itu ya. Dia merasa dengan kesibukannya dia bekerja, dia tidak mau melayani Tuhan dulu karena dia repot sing apa segala macam ya. Tapi kalau sudah menimpa masalah atau mengalami sakit penyakit, dia baru mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Itu banyak sekali orang-orang di dunia ini yang seperti itu ya. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita dalam kondisi apapun, dalam saat-saat ini selagi kita masih bisa, ayo kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, makasih Pak Martin, sangat memberkati kita semua ya. Sekarang kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bisa minta tolong dibantu Pak Frans. Pagi Pak Frans. Ya, Bu Yani. Pagi Ya, teman-teman, pagi Bu Yani. bisa Ya, tolong doa siap. bangsa ya. Oke, silakan Pak. Baik, mari kita sama-sama berdoa sepakat pada pagi hari ini untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah yang Engkau berikan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh sama-sama berfellowship Bapa, melisum untuk saat teduh pada pagi hari ini Bapak. Kami percaya Bapak apabila kami mendahulukan kerajaan Allah Bapak, maka semuanya itu kami yakin dan percaya, maka semuanya akan ditambahkan Bapak. Bapak, sebentar Bapak kami akan bersepakat Bapak untuk berdoa bagi bangsa dan negara Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak untuk Pak Presiden Jokowi dan Maruf Amin Bapak, serta untuk jajaran yang di bawahnya Bapak, Menteri, MPR, DPR, semuanya Bapak, yang tinggal sisa hitungan bulan aja Bapak, maka akan diganti dengan Presiden yang baru dengan Pak Prabowo Bapak dan Gibran Bapak. Bapak biar di tengah untuk sisa kepemimpinan daripada Pak Jokowi Bapak, biarlah Bapak kebijakannya sudah positif Bapak, kebijakannya sudah diambil untuk bangsa dan negara Bapak, hendaknya ini juga bisa diteruskan melalui estafet kepemimpinan daripada Pak Prabowo Bapak. Berkatilah Pak Jokowi Bapak yang selama ini sudah memberikan sumbangsi untuk negara, untuk bangsa dan negara ini Bapak.
Berkatilah selalu segala kesehatannya juga Bang. Engkau berkati Bapak, segala istrinya juga Engkau berkati Bapak, anak-anaknya, cucu juga Engkau berkati sangat luar biasa Bapak. Biarlah Bapak, kami percaya Bapak, Tuhan Engkau-Nya sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Bapak. Bapak, juga kami berdoa juga Bapak untuk Pak Prabowo dan Gibran Bapak yang di bulan Oktober akan dilantik Bapak menjadi presiden, wakil presiden Bapak. Kau berkatilah Bapak mereka Pak Prabowo dan Gibran Bapak agar bukan hanya untuk kepentingan politik ataupun kepentingan golongan ataupun kepentingan daripada partainya masing-masing Bapak. Tapi biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil Bapak boleh terus Bapak memihak kepada rakyat bangsa dan negara Bapak. Biarlah Bapak apa yang udah dikampanyekan sebelum pemilihan Bapak, hendaknya itu bisa menjadikan suatu kepentingan buat bangsa dan negara Bapak. Berkati juga Bapak, nanti Pak Prabowo setelah dilatih akan menentukan juga para pembantunya, menteri-menterinya Bapak, biarlah itu hendaknya karuniamu, kasihmu yang memilihkan untuk bangsa dan negara ini Bapak. Berkati selalu Bapak, keluarganya Bapak, untuk Pak Prabowo, anak-anaknya, cucunya, semuanya juga Engkau berkati. Begitu juga dengan Pak Gibran Bapak, juga Kau berkati Bapak, sehingga Bapak untuk bagi Mas Gibran ini Bapak boleh terus Bapak Kau berkati istrinya, anak-anak juga biar sudah memilih Pak Prabowo dan Gibran Bapak yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa bangsa dan negara ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan. Ya, mari kita saling mendoakan ya. Silakan Pak Eko.
God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. Darkness falls, His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord, our God, strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. Who is like the Lord, our God, strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory
susu tanpa lemak, diolah secara khusus dan higienis. Sundae bisa juga dipakai sebagai pengganti santan. Sundae, sehat, enak, dan lebih gurih. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my Lord. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Come on, we sing. Now on my Savior I fix mine eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on. Ya, salam pagi semuanya. Pagi-pagi semuanya. Ini Pagi, shalom. Pagi semuanya, shalom. Selamat pagi. Salam semuanya Ya, pagi. Pagi semua. kok jalan kaki itu Pak Titus kemana itu Bapak? mau ke Solo. Jalan-jalan terus rek Bapak iki. Wis sembuh ta Pak giginya Pak? Acara sekolahan. Oh, ada. Oh, Sering. sekolah. Seperti itu ya. Ini Pak Yakob lagi siram-siram. Ya, Oh, Pak Heri ya? ya Pak Yakob. Oh, Pak Yakob. Iya. Oke. Nanti terus menyapa tetangga-tetangganya. Ya, Birya ini. Tetangga yang biasa. baik ini Pak Titus ini. Itu Pak Titus itu. Semua kenal. Abang-abang becak semua kenal. Ya, Aku terkenal kenal ini sama Pak Titus. Mas Eko. Iya. Kok Pak Yusuf ada ya ini ya? Tadi nggak masuk grab out belum ya? Masuk. Oh iya Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, pagi Pak. Pak Yusufnya baru sudah bangun kali berdoa, Pak Bu. Etno tadi loh Pak Etno. Pagi. Yang penting sehat. Sudah berdoa ini baru amin. Tapi kok nggak kelihatan Pak Yusuf? Ya, Udah belum Pak Yusuf? Kelihatan. sudah. Mana?
Saya sudah berdoa. Nggak Oh, kelihatan ini Pak Yusuf, nggak kelihatan loh. Iya, Videonya enggak. loh. Itu. iya. Baru. Ini baru Afdol ini. Ayo, ini Bro Topinya. Erik ini Pak Erik dibuka juga. Ayo Oh unmute-nya iya, di Pak Erik. Bu Vivi. Itu base-nya. mic ya. Wah. Semua yuk kita beriel-yel. Bu Vivi dan Pak Frans belum dibuka Pak Martin. Nah, yuk monggo. Oh iya. Kita beriel dulu. Bu Yani ditanya dulu. Itu Bu Ana mana itu Pak Daniel tuh? Pak Daniel mau ke Solo sama Pak Titus itu. Oh iya. Oh, Sekian penceritaan ini. Kemarin dengan bapak-bapak. Beriel dulu ya. Prof, ya. Kosong. komplit. Bu. Eko nggak komplit nih, Pak Eko gurung metu ini suaranya ini. Amun ayo. Proses satu dulu. Oh. Keep on praying. Berhubung hari ini ada yang ulang tahun Pak Eko dan Pak Budianto. Ini Pak Budianto kan lagi nggak ikut join ya. Lagi persiapan itu Bu, potong kue. Minta bantu Pak Yusuf. Doain ya Pak Yusuf ya yang berulang tahun Pak Eko sama Pak Budianto. Terus nanti yang mau didoakan seperti biasa Sean, terus Abed, terus Juliana dan lain-lain yang mau didoakan siapa lagi? Teguh. Ya, betul. Silakan Pak Yusuf. Ampun. Ya, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang telah kami sembah dan kami puja, kami agungkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan hamba-hambamu ini untuk menaikkan pujian syukur kepadamu. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi setiap anggota jemaat saat teduh pagi hari ini yang telah menikmati damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Tuhan menopang, memampukan dari setiap langkah hidup mereka. Kami mau berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Pak Eko dan juga Pak Budi yang telah dianugerahkan hidup baginya. Sekian tahun Tuhan menjaga dan melihara, tidak pernah dikecewakan. Tetapi Tuhan senantiasa menolong, menopang kedua hamba-Mu ini sehingga hari ini ditambah-tambahkan usia baginya. Kiranya usia bagi hamba-Mu ini semakin hari semakin kuat, semakin berhikmat, semakin bertambah-tambah semangatnya untuk melayani jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, begitu baik Tuhan menopang, memampukan kedua hamba Tuhan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk keluarga mereka. Engkau lindungi, Engkau sertai satu dengan yang lain. Supaya kasih dan anugerah secara cuma-cuma yang diberikan ini boleh dinikmati sepanjang tahun, sepanjang hidup mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang tidak sempat hadir supaya Tuhan lawat, Tuhan lindungi. Supaya besok hari mereka boleh bergabung bersama dengan kami. Demikian pula anak-anak dan orang tua yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Teguh dalam pemulihan kesehatannya. Supaya dia boleh sembuh dan bergabung bersama dengan kami. Demikian pula Ibu Ana, Ibu Yuliana, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan mereka. Secara khusus kami berdoa juga bagi si Sean, si Abel dan juga yang lainnya. Kami berdoa mohon penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dengan penuh belur-belur-Mu, dengan penuh kasih sayang. Engkau melawat melindungi mereka supaya mereka beroleh kesembuhan daripada-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kasihani, dan dengarkanlah doa kami ini Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Terlebih kami berdoa dan bersyukur juga
bagi istri dari Pak Supriyanto yang sudah lama tidak ada beritanya. Kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan supaya Ibu Supriyanto juga dapat dipulihkan kembali dan Pak Supriyanto dapat memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Pak Titus beserta dengan rombongannya yang akan berangkat ke Solo. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, kendaraannya digunakan, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah kiranya kasih anugerah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menopang memampukan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Yesus. Demikian kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk keluarga kami, semuanya dalam sehat walafiat dan hari ini akan beraktivitas. Biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera Allah senantiasa memampukan menguatkan hamba-Mu beserta dengan keluarga. Terpuji nama Bapa di sorga, kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Bahwa Yesus Kristus Allah yang hidup, Allah yang kekal, menyertai menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pak Terima Eko. kasih doanya. Terima kasih. Terima kasih Selamat semuanya. hati semua. Lebih bersih, Pak Terima Eko. kasih. Lebih bersih Pak Eko. Semuanya. Thank you Tuhan semua. berkati. Berkati. Yuk, selamat hati. Buat Pak Eko. Yuk, Selamat ulang tahun, Pak Selamat Eko. ulang Happy tahun birthday. Pak Eko. thank you. Pak Eko, selamat ulang tahun. Pak Budi, Yuk, Eva, makasih semua. Ronald, makasih semuanya. Bu Ya, Yani, semuanya terima terima kasih. kasih. Oke, Mari. Tuhan berkati Pak Terima kasih. Frans, ya Bu Ana.